Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Nurmalasari. Di sini saya akan memaparkan analisis SWOT pada Puskesmas Curug Kota Serang sebagai tugas mata kuliah manajemen strategi ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati, MPPM. Ada visi dan misi dari Puskesmas Curug Kabupaten Serang. Visinya itu terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Misinya itu memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, memberikan penanganan masalah kesehatan secara terpadu, dan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat agar hidup sehat secara mandiri. Nah, ini ada tabel SWOT fast range di mana MEN itu tenaga kerja aktif dalam penyuluhan door to door. Jadi tenaga kesehatannya datang ke rumah pasien dengan program yang promotif dengan bobot 0.12, rating 4, skor 0.48. Materialnya itu ketersediaan alat KI-nya lengkap dengan bobot 0.10, ratingnya 4 dengan skornya 0,40. Mesinnya itu Puskesmas memiliki alat pemeriksaan yang cepat dengan bobot 0,08, ratingnya 3 dan skornya 0,24. Metodenya itu Puskesmas menerapkan metode antrian manual dan juga online hybrid yang memudahkan pasien lansia dan ibu hamil dengan bobot 0,09 dengan rating 3 dan skor 0,27. Maninya itu Puskesmas mampu menjalin kemitraan pendanaan kecil dari SCR komunitas lokal untuk kegiatan penyuluhan dengan bobot 0,07 dengan rating 3 dan skor 0,21. Marketnya itu memiliki program jemput bola di mana Puskesmas Curug ini ada home care lansia dan juga ibu hamil yang meningkatkan trust masyarakat dengan bobot 0,08, rating 4 dan skor 0,32. Jadi total range-nya itu bobotnya 0,54 dan skornya 1,95. Ada tabel SWOT IFAS Weakness di mana mainnya itu sangat tinggi rotasi tenaga kerja kontraknya dengan bobot 0,12, rating 2 dan skor 0,24. Maninya itu anggaran programnya promotif sampai preventif sehingga sering tumpang tindih dengan bobot 0,08, rating 2 dan skor 0,16. Materialnya itu gudang obatnya sempit sehingga distribusi obatnya itu seringkali menumpuk dan menyulitkan pencatatan dengan bobot 0,07, rating 2 dan skor 0,14. Mesinnya itu banyak alat pemeriksaan yang cepat harus dikalibrasi atau rusak ringan karena kurang maintenance dengan bobot 0,07, rating 2 dan skor 0,14. Metodenya itu evaluasi program sering hanya formalitas semata karena tidak berbasis indikator outcome dengan bobot 0,06, rating 2 dan skor 0,12. Di sini marketnya itu tidak ada segmentasi layanan dan juga kurang fleksibel sehingga bobotnya itu 0,06, ratingnya 1 dan skornya 0,06. Jadi total weakness-nya itu bobotnya 0,46, skornya 0,86. Selanjutnya itu ada program transformasi layanan primer atau ILP. Kemenkes membuka akses bantuan peralatan baru di Puskesmas Curug dengan bobot 0,12, rating 4 dan skor 0,48. Yang kedua itu meningkatnya tren penggunaan mobil health apps oleh masyarakat muda sehingga bobotnya itu 0,10, ratingnya 3 dan skornya 0,30. Potensi kolaborasi dengan Universitas Kesehatan untuk magang dan juga penelitian juga terjalin di sini dengan bobot 0,08, rating 3 dan skor 0,24. Yang keempat ada peningkatan kesadaran akan kesehatan mental membuka peluang layanan konseling dasar dengan bobot 0,7, rating 3 dengan total skor 0,12. Jadi total opportunity bobotnya itu 0,37 dan skornya itu 1,23. Selanjutnya ada tabel SWOT fast rates di mana yang pertama itu klinik swasta mulai menawarkan paket layanan yang murah dan juga digital sehingga menarik pasien muda dengan bobotnya itu 0,15, rating 2 dan skor 0,30. Yang kedua itu ada kenaikan harga obat membuat stok cepat habis dan mempengaruhi pelayanan farmasi dengan bobot 0,13, rating 2 dan skor 0,36. Yang ketiga ada keluhan publik cepat viral di media sosial sehingga mempengaruhi resiko reputasi Puskesmas dengan bobot 0,12, rating 2 dan skor 0,24. Yang keempat itu ada perubahan gaya hidup masyarakat yaitu dengan makan junk food, obesitas dan juga stres meningkatkan beban kasus penyakit tidak menular dengan bobot 0,13, rating 2 dan skor 0,30. Jadi total trustnya itu 0,53 bobotnya dan skor 1,6. Nah, jadi skor total IFAS dan EFAS-nya itu, IFAS-nya atau internal strategic factor analysis summary itu 2 plus 0,86 jadi 2,78. EFAS-nya itu adalah external strategic factor analysis summary, opportunity-nya 1,25 dan trust-nya 1,60. Jadi total EFAS-nya itu 2,85. Nah, di sini ada kuadran SWOT di mana S-nya itu di titik 2,89 dan Y-nya itu di titik 1,60 di mana kuadran ini berada di kuadran 1 yaitu pertumbuhan atau growth. Di sini ada analisis strategi. Di sini saya mengambil strategi SO atau strategy dan opportunity. Yang pertama itu ada kunjungan sehat keliling atau KSK di mana strateginya itu dengan program jemput bola Puskesmas untuk memberikan layanan kesehatan langsung. Cara pelaksanaannya itu dengan menyusun jadwal kunjungan rutin ke RT RW. Yang kedua itu membawa layanan dasar dan juga pencatatan pemeriksaan jadi bisa langsung. Yang ketiga itu harus melibatkan kader dari RT dan RW untuk kumpulin warganya. Yang kedua itu ada mobile health point di mana strateginya itu di titik-titik layanan kesehatan mini keliling kayak di pasar atau di tempat yang ramai untuk memberikan konsultasi yang cepat. Cara pelaksanaan itu menentukan spot layanan kayak tiap minggu itu kita ngadain tiap minggu. Terus petugasnya itu bawa perlengkapan ringan dan memberikan layanannya dengan cepat kayak tensi, cek darah, cek gula gitu. Nah, terus mengumpulkan data warga untuk analisis kebutuhan wilayah dan program lanjutan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip implementasi manajemen sistem tujuan di mana tujuan yang spesifik dan terukur itu agar implementasinya tidak bias. Yang kedua itu konsistensi strategi dan juga kebijakan. Jadi kebijakan, SOP dan tindakan lapangan itu harus yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada komitmen kepemimpinan. Jadi pimpinannya itu mendukung proses implementasi, memberi arahan, bisa jadi role model gitu lah. Yang keempat itu ada pengelolaan sumber daya. Jadi anggaran fasilitas agar berjalan dengan efektif. Yang kelima itu ada kolaborasi dan koordinasi. Jadi kayak ada kerjasama antar unit, lintas sektor dan juga masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan strategi. Yang keenam itu ada monitoring dan juga evaluasi, di mana memantau pelaksanaan strategi, menilai capaian dan memperbaiki kekurangan secara berkala.
Nah, selanjutnya di sini ada the balance score Puskesmas Curug. Yang pertama itu ada finansial sebesar 74%, di mana fokusnya itu penggunaan anggaran yang benar-benar berdampak pada fasilitas alat kesehatan dan kualitas layanan dengan KPIs efektif 62%, efisiensi belanja operasionalnya itu 70%, dan ketersediaan fasilitasnya itu 60%. Yang kedua itu ada customer sebesar 81%. Fokusnya itu di meningkatkan kemudahan akses dan bagi semua kelompok masyarakat. Jadi kepuasan pasien itu ada 85%, kecepatan layanannya itu 80%, penyelesaian keluhan itu 90%, akses layanan kunjungan sehat cleaning itu 70%. Selanjutnya ada internalnya itu fokus mengoptimalkan alur pelayanan, ketersediaan obat dan implementasi inovasi layanan. KPIs-nya kepatuhan SOP 93%, pelancaraan alur pelayanan 85%, ketersediaan obat esensial 75%, dan implementasi program inovasi 80%. Nah, yang keempat itu ada learning and growth sebesar 86%, di mana fokusnya itu pengembangan kompetensi pegawai dan menjaga budaya kerja yang inovatif. Dan KPIs, partisipasi pelatihan SDM 90%, kepuasan pegawai 80%, retensi pegawai 95%, dan tingkat inovasi layanan 78%. Jadi kesimpulannya itu, Puskesmas Curug berada pada posisi yang cukup dengan skor keuangan 74%, pelanggan 81%, proses internal 83%, dan pembelajaran 86%. Hasil IFAS dan SWOT penempatannya di kuadran 1, di mana Puskesmas punya kekuatan SDM dan SOP yang baik, namun masih terkendala dalam fasilitas dan juga anggarannya. Dan peluang kebutuhan layanan kesehatan yang meningkat, strategi SO itu bisa sebagai penguat kunjungan sehat keliling menjadi langkah yang paling relevan. Nah, jadi Puskesmas ini tuh berpotensi berkembang, tetapi masih perlu perbaikan di aspek keuangan dan sarana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.